Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah zuhur yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izinnya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah wajib kita kepadanya. Berselawat kita kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga hendaknya kita tetap istiqamah dengan segala kebenaran yang telah disampaikannya untuk membawa keselamatan hidup dan kehidupan kita dunia dan akhirat. Kaum muslimin dan muslimat jemaah zuhur rahimakumullah, sejenak mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 200 ataupun ayat terakhir dari surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah SWT, hendaklah kamu berlaku sabar dan tetaplah kamu dalam kesabaranmu itu, dan hendaklah kamu rabitu, menjaga ataupun memelihara. Kalau mampu kamu menjaga dan memelihara, kamu pasti menjadi orang yang menang. Kalau kita lihat ayat ini, syarat untuk mendapatkan kemenangan itu ada 4. Ada 4. Semua orang ingin menjadi orang yang menang. Semua kita ingin menjadi orang yang menang. Tapi tidak semua orang yang mendapatkan kemenangan itu. Kadang-kadang habis-habisan dia untuk mendapatkan kemenangan, ternyata dia kalah. Kadang-kadang hampir maksimal usahanya bukan main dana segala macam. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemenangan, ternyata juga kalah. Pada ayat ini, syarat untuk mendapatkan kemenangan itu ada 4. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang beriman, orang yang sudah mengakui beriman, orang sudah mengakui dia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Isbiru, hendaklah kamu berlaku sabar. Yang pertama syarat untuk mendapatkan kemenangan apa saja? Miliki sifat kesabaran. Itu saja anda. Wasobiru, dan tetaplah kamu dalam kesabaranmu itu. Ada orang kadang, wahai kaum muslimin jemaah zuhur yang saya hormati, sabar ungkapannya apa yang paling laris sekarang? Sabar habis sabar saya. Rupanya dalam ayat ini tidak. Hendaklah kamu berlaku sabar dan tetaplah kamu dalam kesabaranmu itu. Kenapa demikian? Memang dalam berbuat apa saja pun yang kita buat, pasti ada rintangan dan tantangannya. Saking berat, saking hebat pekerjaan yang kita buat, saking besar perencanaan yang akan kita laksanakan, rintangan dan tantangannya saking hebat dan saking besar pula. Oleh sebab itu, apa bekal kita? Isbiru wasobiru. Sabarlah kamu dan tetaplah kamu dalam kesabaranmu itu. Ini. Yang ketiga apa? Warobitu. Kalau saya tengok di dalam tafsir, robitu itu artinya adalah mempersiapkan, menjaga, memelihara.
Memang ayat ini sesungguhnya kalau kita tengok tafsir adalah untuk menceritakan perang Hunain. Tapi kalau kita ceritakan nanti perang Hunain ini terlalu lama. Yang kita ambil adalah Rabitu. Kita hari ini memang tidak berada pada kondisi perang. Alhamdulillah kita sudah aman negara kita. Nah, tapi apa yang kita pelihara, yang perlu kita siapkan, yang perlu kita jaga, dalam tafsir paling kurang ada 3. Yang pertama katanya ada namanya Rabitul Ibadat. Yang kedua ada namanya Rabitul Zurriyah. Yang ketiga ada namanya Rabitul Saqafah. Ini 3. Kita dituntut untuk menjaga, memelihara, mempersiapkan, menjaga dan memelihara. Supaya kita jadi orang menang. Apa yang pertama? Yang pertama adalah Rabitul Ibadat. Mempersiapkan, menjaga dan memelihara masalah-masalah ibadat. Terutama ibadat-ibadat khusus yang ada ketentuan khusus dari Allah dan Rasulnya. Perlu. Salat. Saya teringat sebuah hadis. Rasul pernah menyampaikan kepada para sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, ala ukhbirukum bima yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Hai sahabat-sahabatku, mau nak aku beritahukan kepada kamu yang akan menghapuskan dosa dan yang akan mengangkat darjat. Ini berhubungan dengan masalah ibadah. Dosa kita terhapus, darjat terangkat. Tentu saja jawaban sahabat mau. Nah, apa dia yang akan menghapus dosa dan mengangkat derajat itu? Yang pertama adalah isbaul wudu alal makari. Isbaul wudu alal makari. Menyempurnakan wudu alal makari. Sekalipun dalam waktu yang tergagah. Apa waktu yang tergagah itu? Mungkin dalam waktu yang dingin, mungkin dalam waktu yang sangat panas, mungkin dalam waktu yang lain yang terdesak, dan mungkin dalam waktu yang mengantuk. Artinya apa? Wudhu dituntut sempurna. Kenapa demikian? Sempurnanya ibadat terutama solat. Solat tentu saja tergantung pada sempurnanya wudhu. Kadang-kadang kita bapak-bapak ini banyak wudhu kita yang kita remeh-remehkan saja Pak Bu. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Basuh muka, basuh 2 tangan. Kadang-kadang siku ni tak basah Pak. Segan kita sempit baju kita. Kita mau meeting, mau hearing, mau rapat, lisut baju kita. Tak mau kita basahkannya. Sehingga 2 mata siku kita tak basah. Apabila 2 mata siku tidak basah, wudu tidak sempurna. Kenapa? Wa aidiyakum ilal marafiq. 2 mata siku itu harus basah. Nah, ini kadang-kadang kita lihat tidak. Bajunya sempit, kalau disingsingkan nanti dia akan lisut, malu kita dengan orang nanti jumpa di rapat. Subhanallah. Rela dia tidak menyempurnakan wuduknya daripada bajunya lisut. Wah, kusui baswawa. Isbahul wuduk makar. Begitu juga kadang-kadang saya pernah diajak ceramah oleh Dharma Wanita di suatu tempat. Dari sholat zuhur sampai sholat asar, ceramah. Setelah berceramah, sholat berjemaah. Ibu-ibu kadang-kadang beruduk, Pak, Bu. Beruduk, dia tutup bibirnya rapat-rapat. Supaya apa? Supaya, apa namanya nih? Lipstiknya tidak basah. Iya, dia masukkan, dia tutup. Waktu beruduk itu, silakanlah. Basahkanlah lipstik itu. Nanti selesai sholat, selesai wudhu, buatlah balik. Dalam rangka apa? Isbahul wudhu alal makari. Sempurnakan wudhu. Dalam rangka apa? Rasul mengatakan akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Rasul juga mengatakan dalam hadisnya, setiap kamu membasuh anggota wudhu itu, dosa anggota wudhu itu akan turun bersama tetesan air wudhu. Ketika kita masuk muka, dosa muka akan turun bersama tetesan air wudhu. Ketika kita masuk tangan, dosa tangan akan turun bersama tetesan air wudhu. Yamhullahu bihil khotoya. Setelah itu apa lagi? Rasul mengatakan
wa kasratul huta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Artinya apa? Mencintai dan melaksanakan sholat berjamaah, terutama sholat wajib di masjid. Ini sudah selalu disampaikan oleh para ustadz dan juga kita sudah paham, ini sekedar mengulang. Memperbanyak, mencintai masjid untuk berjamaah. Yang nomor 3 apa lagi? Wantaziris sholah ba'das sholah, menunggu waktu sholat setelah melaksanakan sholat. Jadi ustadz diam di masjid saja kita? Enggak. Selesai sholat, pantasriu fil ard, bertebarlah kamu di permukaan bumi. Silakan aktivitas kita di kantor, di perusahaan, di pasar, di mana saja. Tapi ingat, karena kita menunggu waktu sholat, begitu sholat panggilan Allah datang, cepat. Tinggalkan aktivitas lain-lain sebagainya. Wantazir sholah ba'das sholah, menyegerakan sholat setelah kita melaksanakan sholat. Ini ketiga-tiganya dalam rangka apa? Rabitul ibadat, memelihara, mempersiapkan dan menjaga masalah ibadat. Itu yang pertama. Yang kedua apa lagi? Rabituz zurriyah, mempersiapkan dan menjaga generasi kita supaya dia menjadi generasi yang kita dambakan, yang kita harapkan. Seperti apa generasi yang kita dambakan dan kita harapkan? Itu adalah generasi yang Qur'ani, kata orang sekarang, yang menjadi qurrata ayun, penyejuk dua mata, pelipur lara nak di waktu luka, penambah bahagia nak di waktu gembira. Engkau nanti nak yang akan berjuangkan agama setelah kami sudah tiada. Itu generasi yang kita dambakan, Bapak Nusati. Tengok Luqmanul Hakim, tengok nasihatnya Ayub, tengok nasihatnya Yakub, tengok nasihatnya Ibrahim. Bagaimana kekhawatiran mereka, bagaimana rasa cemasnya mereka terhadap generasi yang ada di belakangnya. Robituz zurriyah, generasi yang akan melanjutkan perjuangan kita untuk menegakkan dinul haq, dinul Islam. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga ada namanya Rabitus Saqafah, memelihara dan menjaga saqafah, tradisi. Tradisi mana? Kita terkenal Bapak-bapak dan kaum muslimin jemaah Zuhur yang saya hormati, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Artinya apa? Adat tradisi yang ada dasar agamanya, yang ada nilai-nilai religinya di situ. Bukan tradisi yang mengarah kepada tradisi jahiliyah. Bukan tradisi yang mengarah kepada budaya barat. Rabitus saqafah, menjaga, memelihara kebiasaan adat istiadat, yang mana adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Di sini siapa yang berfungsi? Fungsinya nenek mama. Kalau yang empat, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang empat ini kita miliki, apa yang akan kita peroleh? Di ujung ayat dikatakan la'allakum tuflihun, kamu pasti menjadi orang yang menang. Dari mana mulai tadi? Pelihara ibadah kita, jaga ibadah kita, mantapkan ibadah kita, hablum minallah. Setelah itu apa lagi? Siapkan generasi kita. Setelah itu apa lagi? Tradisi-tradisi yang bersandi syarak bersandi kitabullah. Setelah itu apa lagi? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mampu kita menunaikan yang empat ini, la'allakum tuflihun, kemenangan akan berada di tangan kita. Selama ini tidak ada, tunggulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kehancuran, mungkin keterbelakangan, mungkin ketidakbaikan yang akan kita terima. Kenapa demikian? Ujian makin lama makin berat, makin lama makin berat terhadap kita dan terhadap generasi kita, terutama di bidang penyelamatan akidah umat di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah